Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Business Intelligence akan menjelaskan terkait knowledge business intelligence dan penerapan business intelligence dalam bentuk studi kasus. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama, saya sendiri Hasmar Hussein Harahap dengan NIM 19040325, yang kedua Fikri Handani dengan NIM 19040331, dan yang ketiga Titania Pasya dengan NIM 19040340. Langsung saja pada penjelasan kali ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Definisi Business Intelligence. Business Intelligence merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan yang berbasiskan data-data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyimpan, mengorganisasikan, membentuk ulang, meringkas data, serta menyediakan informasi baik berupa data aktivitas bisnis internal maupun eksternal perusahaan, termasuk aktivitas bisnis para pesaing yang mudah diakses serta dianalisis untuk berbagai kegiatan. Jadi secara sederhananya, Business Intelligence menjelaskan tentang suatu konsep dan metode bagaimana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem yang berbasiskan data. Selanjutnya ada manfaat dilakukannya Business Intelligence. Yang pertama, meningkatkan nilai data dan informasi organisasi. Yang kedua, lebih mudah diakses dan lebih mudah untuk dimengerti. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang sudah ada. Yang keempat, menciptakan pegawai yang memiliki akses informasi yang baik. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi biaya. BI dapat meningkatkan efisiensi biaya dikarenakan mempermudah seseorang dalam melakukan pekerjaan, hemat waktu, dan mudah pemanfaatannya. Selanjutnya, kategori Business Intelligence. Yang pertama ada Information and Knowledge Discovery, yaitu berperan sebagai sarana observasi dari informasi yang ada untuk meramalkan hal yang akan terjadi di masa yang akan datang atau untuk menemukan peluang baru yang selama ini tak terlihat. Kemudian yang kedua, Decision Support and Intelligence Systems, yaitu berperan sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan oleh manajer atau eksekutif dengan representasi visual yang mudah dimengerti dan informatif. Dan yang terakhir ada visualization, yaitu teknologi yang mendukung tampilan atau terjemahan data dan informasi pada beberapa hal proses data. Selanjutnya ada arsitektur pada Business Intelligence, yaitu terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, data warehouse, yang merupakan sumber data yang tersimpan yang terdiri dari historical dan sudah diorganisasikan. Yang kedua, Business Analytics, yaitu sekumpulan tools yang berguna untuk memanipulasi dan menganalisa data pada data warehouse. Yang ketiga, Business Performance Management, yaitu untuk memantau dan menganalisis kinerja. Dan yang keempat ada User Interface atau Dashboard, yaitu menyediakan tampilan grafis atau gambar dari pengukuran performa perusahaan. Bentuk arsitektur Business Intelligence dapat dilihat pada gambar di slide. Kemudian ada beberapa bagian dalam solusi Business Intelligence, yaitu keseluruhan proses dalam Business Intelligence yang dapat diterjemahkan menjadi langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi masalah bisnis yang perlu diselesaikan dengan gudang data dan menentukan data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, identifikasi lokasi dari data-data yang diperlukan. Yang ketiga, merubah data yang diperoleh dari beragam sumber tersebut ke dalam data yang konsisten. Keempat, mengambil data yang telah dirubah tersebut ke dalam lokasi yang tersentralisasi. Yang kelima, membuat sebuah gudang data dengan data yang ada dalam lokasi yang tersentralisasi. Dan yang terakhir, memasang sebuah produk atau aplikasi yang dapat memberikan akses ke data yang ada sebelumnya. Baik, pada slide ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya serahkan. Terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan studi kasus. Adapun studi kasus yang kami dapat yaitu yang berjudul Pengembangan Model Business Intelligence Manajemen Rumah Sakit untuk Peningkatan Mutu Pelayanan. Studi kasus Semen Padang Hospital. Penerapan teknologi informasi atau IT saat ini sudah merambah ke semua sektor kehidupan, termasuk sektor kesehatan. Hampir semua rumah sakit dalam operasionalnya sudah menggunakan teknologi untuk membantu kelancaran bisnis tersebut. Semen Padang Hospital yang merupakan rumah sakit perusahaan PT Semen Padang sudah menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit yang dapat mengelola data operasional sehari-hari. Namun, informasi yang dihasilkan masih sangat terbatas, sehingga pemanfaatan teknologi dan informasi belum maksimal. Salah satu sistem yang diusulkan pada penelitian ini adalah pengembangan model Business Intelligence Manajemen Rumah Sakit dan upaya mendukung manajemen untuk mengambil keputusan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit tersebut. Selanjutnya itu analisis data dan perancangan. Analisis kebutuhan informasi dan sumber data ini adapun data-data yang diperlukan yang pertama itu ada data informasi tentang jumlah pasien, kemudian informasi tentang jumlah kunjungan rawat inap dan rawat jalan tiap tahun, kuarter, dan bulan, informasi tentang top 5 diagnosa penyakit rawat inap dan rawat jalan, informasi tentang kunjungan berdasarkan jenis kelas rawat inap yang ada tiap tahunnya, informasi tentang top 5 kamar yang paling banyak digunakan untuk rawat inap, informasi tentang top 5 bed atau tempat tidur yang paling banyak digunakan untuk rawat inap, informasi tentang 10 nama obat yang sering digunakan oleh pasien, informasi tentang 5 obat termahal yang pernah digunakan oleh pasien, informasi tentang top 5 dokter yang memberikan pelayanan rawat inap dan rawat jalan. Selanjutnya itu data informasi lainnya terkait non-finansial. Kemudian ada perancangan data warehouse. Perancangan data warehouse terbagi menjadi dua, yaitu perancangan data arsitektur logikal dan perancangan arsitektur fisik. Dapat kita lihat pada gambar 2 ini merupakan gambar arsitektur logikal. Kemudian pada gambar 3 yaitu gambar arsitektur fisik, di mana pada gambar arsitektur fisik ini yang pertama adalah database dari rumah sakit tersebut. Kemudian kita olah menjadi data warehouse. Kemudian kita menggunakan Microsoft Power BI. Kemudian di sini ada pemodelan data warehouse. Modelan data warehouse dapat kita lihat yang pertama itu pada tabel 2. Di mana tabel 2 ini yaitu identifikasi dimensi. Kemudian tabel 3 yang merupakan keterangan tabel fakta rawat inap. Selanjutnya di sini ada tabel 4, di mana dapat kita lihat pada tabel 4 ini yang merupakan keterangan tabel fakta rawat jalan, dan kemudian yang terakhir itu ada tabel 5, di mana tabel 5 ini merupakan tabel fakta obat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya merupakan perancangan skema data warehouse. Berdasarkan identifikasi pada tahap sebelumnya, maka didapatkan skema dan relasi untuk data warehouse. Tertera pada gambar 4, desain data warehouse, rawat inap, rawat jalan, dan obat sebagai berikut. Berikutnya yaitu merupakan proses ekstrak, transform, dan loading atau ETL. Proses ETL merupakan suatu proses untuk memindahkan data dari database source atau OLTP ke dalam data warehouse atau OLAP. Nah, pada proses ini dapat dilihat pada gambar 5, eksekusi fakta rawat jalan sebagai berikut. Berikutnya yaitu merupakan penerapan aplikasi Business Intelligence, yaitu penerapan Microsoft Power BI. Microsoft Power BI merupakan suatu aplikasi analitik untuk menganalisis data. Microsoft Power BI dapat disebut juga sebagai tools visualisasi yang digunakan untuk mempresentasikan data pada data warehouse. Sebelum melakukan visualisasi data, langkah awal yang dilakukan adalah mengambil data dari source,
dengan memilih get data pada tampilan awal pada saat membuka aplikasi. Setelah itu akan muncul kotak dialog untuk memilih sumber data yang akan digunakan. Nah, yang pertama yaitu Measure. Measure dalam visualisasi data dengan menggunakan Power BI dapat dilihat seperti pada tabel berikut, yaitu tabel 6, Measure fakta rawat jalan. Langkah berikutnya yaitu visualisasi. Visualisasi yang digunakan untuk pengembangan model basis intelligence rumah sakit ini adalah berupa grafik dan teks. Bentuk hasil visualisasi ini digambarkan dalam bentuk dashboard. Berikut merupakan dashboard untuk data kunjungan pasien dan dashboard rawat inap Semen Padang Hospital. Berikutnya merupakan gambar visualisasi daripada dashboard rawat jalan Semen Padang Hospital, dan yang berikutnya itu ada dashboard gambar transaksi obat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil visualisasi menunjukkan bahwa jumlah kunjungan pasien dari 2013 sampai 2017 bulan Mei mengalami peningkatan dengan layanan sebanyak dikunjungi adalah instalisasi rawat jalan dengan nilai total kunjungan 450.023, sedangkan visualisasi layanan yang paling banyak dikunjungi adalah Ruby kelas 1 untuk rawat inap dan poli umum untuk rawat jalan. Dashboard yang telah dibuat ini dapat digunakan dalam membantu pengguna untuk menganalisis terhadap permasalahan serta sebagai media untuk pembuatan laporan. Hasil laporan dapat dikonversi dalam bentuk PDF, image, serta dalam bentuk tabel sehingga memudahkan dalam pengolahan data lebih lanjut. Demikian presentasi kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.